Sebelum nonton video ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi sebuah intinya ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara kerja atau sistem kerja musisi jalanan dalam mencari uang dalam menyasar audiens. Jadi intinya dalam menyasar pendengarnya itu seperti apa, dan saya akan menjelaskannya apa perbedaan dan juga persamaan pengamen jalanan atau musisi jalanan dengan musisi panggungan ya. Ini namun sebelumnya saya mohon maaf untuk tempatnya ya, karena di sini emang saya lagi ada di sebuah warung. Ini merupakan tempat yang teman saya, jadi saya sekalian sambil menunggu lah ya, saya akan jelaskan sedikit untuk itu ini ya, bagaimana sih waduh, mohon maaf teman-teman, ada yang mengganggu konsentrasi teman-teman. Tuh, dia yang ganggu konsentrasinya. Kepipir, guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ya, itulah kalau lagi ngonten di luaran ya. Barangkali kalau ada yang ngagetin, ada yang gimana, yang kita nggak tahu gitu kan, lagi fokus dia mungkin ya. Dia nggak tahu kalau kita lagi fokus. Oke, kita lanjut. Jadi kita mulai dari persamaannya dulu ya. Persamaan daripada manajemen saat kita hancur teman-teman. Lihat teman-teman, konyol dia. Konyol anjir, ngasep. Balik ngasep ke syuting ya. Aduh. Jadi kita akan jelaskan secara manajemennya ya. Ini sambil menunggu kawan saya yang punya warung kembali dari, mungkin dia lagi belanja ya. Lagi belanja, dan mungkin kita akan jelaskan satu ya. Itu yang pertama. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan daripada bagaimana sih musisi jalanan itu dalam mencari uang atau menyasar audiensnya, apakah sama seperti di panggung atau tidak. Nah, untuk yang pertama kita bahas dari segi panggungan dulu ya. Kalau untuk persamaan dari panggung atau dari musisi jalanan itu sebetulnya sama ya. Cara untuk menyasar audiensnya. Karena kalau misalkan pengamennya yang bagus atau berkualitas, itu biasanya si audiens pun akan enak, nyaman mendengarnya, sama seperti musisi yang ada di panggung seperti itu. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang saat musisi jalanan yang enak didengar atau rapi mainnya, intinya ketika main itu dia seperti layaknya musisi panggungan. Nah, ini persamaannya ke sini ya. Jadi ketika musisi jalanannya itu berkualitas ya, musisi jalanannya berkualitas, itu audiensnya nyaman untuk mendengarkannya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah sama ya, intinya sama. Karena kalau dalam dunia entertain seperti penyanyi atau musisi ya, yang mereka tawarkan itu adalah
Yang pertama kalau vokalis dari seni suaranya, musik juga musik dari seni bermain musiknya. Jadi ketika musisi atau vokalis memainkan salah satu lagu, itu sama saja seperti kita mendengarkan di kaset. Cuma bedanya kalau musisi jalanan atau pengamen jalanan, biasanya orang-orang yang biasa-biasa suka atau hobi bermain musik, dia memainkan lagu orang lain seperti itu. Jadi dia memainkan hasil karya orang lain dan bukan hasil karya daripada dirinya sendiri. Tapi mungkin ada ya, kebanyakan atau sebagian dari teman-teman yang musisi itu mereka punya lagu karangan tersendiri, atau bahkan kreativitasnya itu dia bisa menciptakan lagu. Nah seperti itu. Nah itu termasuk musisi yang berkualitas. Artinya saat dia perform, dia bisa menjaga penampilan dan kualitasnya sama seperti yang ada di panggung-panggung seperti itu. Jadi intinya pokoknya musisi jalanan dan musisi panggungan dia saat perform itu hampir sama seperti itu, hampir sama untuk performnya dan enak didengar seperti itu. Itu untuk yang pertama. Jadi intinya ada persamaan ya, ada persamaan sedikit, dan ya cuma yang beda itu adalah tempatnya ya, tempat untuk tempat untuk performnya. Kalau musisi panggungan itu di panggung enak seperti ini, misalkan ya seperti yang saya ada di sini ya, di tempat yang teduh. Kalau musisi jalanan kan terkadang kalau hujan gitu kan, pasti akan terkena hujan gitu, akan terkena terkena panas, hujan. Jadi itu tidak bisa dihindari ya. Yang pertama itu mungkin perbedaannya karena tempat ya, tempat. Jadi dari segi kenyamanan pun beda seperti itu. Kalau misalkan musisi panggungan, paling masalahnya ya panggung bocor seperti itu. Dan itulah persamaan dan perbedaannya. Jadi sama-sama ya kalau untuk ininya, cuma tempat performnya aja yang beda. Tempat performnya kalau musisi jalanan di jalanan, kalau musisi panggung ya di panggungan. Itu untuk persamaan dan perbedaan. Sekarang kita akan bahas tentang tadi persamaan dan perbedaan sudah. Terus sistem kerja atau bagaimana cara musisi jalanan ini menyasar audiensnya atau menawarkan jasa hiburannya ke audiens. Nah ini yang paling menurut saya menarik ya. Kenapa saya bilang menawarkan jasanya ke audiens? Karena musisi jalanan itu kalau misalkan mereka yang punya kualitas seperti tadi saya katakan, itu mereka punya kualitas dan punya sisi jadi dalam dunia entertain itu kan orang yang menghibur itu harus membuat dia ceria ya. Nah itu ketika pengamen jalanan juga punya sisi karakteristik yang bisa menghibur. Misalkan orang yang tadinya cemberut jadi bahagia seperti itu sudah termasuk kepada yang namanya bisa memuaskan audiens lah. Jadi intinya intinya itu ketika si audiens si pengamen jalanan ini membawakan lagu, sama saja seperti yang saya katakan tadi ya, didengarkan oleh si audiens. Cuma perbedaannya di sini kalau untuk pengamen jalanan, mungkin kalau di panggung ya dia lebih ke dianya yang diundang. Misalkan saya nih ya, ada yang mengundang manggung, terus saya dibayar ya, misalkan sekian ratus ribu misalkan, itu kita bekerja sampai tuntas, dan itu kita mengandalkan uang itu tidak cuma dari bayaran dari yang punya hajat atau yang mengundang kita seperti itu. Kalau misalkan kita manggung di hajatan ya, kita tidak hanya mendapatkan uang dari yang punya hajat dan intinya yang mengundang kita ya, tapi lebih ke lebih ke dia
punya saweran juga dari audiens atau tamu undangan yang mendengarkan suara seperti itu, yang mendengarkan suara vokalis, entah itu vokalis atau musisinya. Jadi tergantung orang mau nyawernya kemana, seperti itu. Itu untuk sistem kerjanya ya. Kalau sistem kerjanya itu hampir sama seperti yang di panggungan, cuma perbedaannya kalau musisi panggungan diundang oleh yang punya hajat dan dibayar oleh orang yang mengundang. Kalau musisi jalanan itu cenderung bebas. Kenapa saya katakan cenderung bebas? Karena saat musisi jalanan menyanyikan sebuah lagu itu, ketika orang mau membayar atau memberi tips atau memberikan bayaran, memberi uang intinya ya, berapapun nilainya itu tidak terbatas oleh tarif yang sudah ditentukan. Misal pengamen jalanan yang sudah bagus sawerannya harus layaknya misalkan 2.000 atau 5.000. Itu tidak terbatas oleh itu, jadi bebas. Kalau misalkan pengamennya sudah bagus, ya intinya ini tinggal ke si audiensnya. Apakah audiensnya mau membayar dengan katakanlah 5.000 gitu kan, mau menyawer dengan 5.000, mohon maaf ini bukan bayaran tapi saweran lah ya, mau menyawer dengan saweran jumlah nominalnya itu 5.000 rupiah atau 2.000 rupiah atau 500 rupiah, itu tergantung si audiens. Dan walaupun pengamen ini bagus, ketika si audiens tidak memiliki uang, ya intinya tidak punya uang untuk memberikan pengamen ini uang ya, tidak punya uang untuk memberikan ini, pengamen ini saweran, itu bebas guys. Jadi walaupun dia sudah tamat satu lagu atau beberapa lagu itu bukan beberapa lagu, satu lagu lah ya, atau setengah lagu. Karena biasanya kalau pengamen itu pasti kalau nggak ada yang ngasih, kalau pengamennya yang jujur ini ya juga ya, kalau ada pengamennya yang jujur, ketika ada yang tidak ada yang memberi, itu biasanya mereka akan lebih berpindah tempat dan mencari lagi lokasi mencari lagi audiens yang sekiranya mau menyawer dia, seperti itu. Jadi intinya buat teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, itulah tadi perbedaan dan persamaan cara kerja pengamen ya, perbedaan dan persamaan pengamen di panggungan atau dengan musisi panggungan ya, dengan musisi panggungan dan juga pengamen jalanan. Sebenarnya kalau berkualitas sih seperti orangnya sudah pernah manggung, itu sama saja ya, karena kualitasnya masih ada. Terus untuk sistem kerjanya seperti itu ya guys. Jadi lebih ke kalau pengamen dia nyamperin audiens, kalau orang yang diundang ke hajatan atau orang panggungan itu biasanya audiens yang datang ke rumahnya untuk mengundang si musisi tersebut, seperti itu ya guys. Jadi sudah jelas ya, saya ulangi lagi, kalau pengamen jalanan dia menghampiri atau intinya lebih ke mengantarkan suaranya ke audiens, kalau pengamen kalau musisi panggungan lebih ke audiens yang mengundang dia untuk mengisi acara di suatu acara. Jadi seperti itu ya guys ya. Sudah jelas dan mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon maaf ini saya agak balelol ya, karena ini vlog konten ya, saya ingin bisa memberi pengetahuan juga, dan itu tadi sekalian juga buat teman-teman contoh ya, kalau misalkan saya lagi serius konten, kalau sama orang-orang normal ya seperti itulah ya guys. Jadi dibully ya, aduh, dan momennya dapat lagi guys, momennya dapat dibully gitu kan guys, dibully karena lagi ngonten, padahal ini saya mau upload ke YouTube, belum tahu rasa aja mereka kalau misalkan ini video sudah terupload ke YouTube. Pasti malunya bukan kepalang itu yang gangguin, karena orang mau fokus ya. Jadi seperti itu ya guys ya, kurang lebih ya. Jadi sudah paham ya antara perbedaan dan cara kerjanya ya, cara kerja untuk pengamen dan juga
musisi panggungan ya. Kalau pengamen itu lebih ke nyamperin si audiens. Jadi kita lebih menjajakan suara kita itu di jalanan. Kita itu keliling gitu kan, dari toko per toko, dari rumah ke rumah. Kita terus mencari dan memperdengarkan suara kita, musik kita ke audiens yang tentunya kalau menurut saya sawerannya belum tentu. Ya kadang-kala kan orang itu ada yang pengen nyawer, ada yang enggak. Jadi intinya bebas lah ya kalau untuk pengamen jalanan itu. Jadi sawerannya itu tidak terpatok kepada seperti yang saya sebutkan tadi, diundang ke acara-acara yang memang si musisi itu diundang untuk mengisi acara seperti itu. Karena kalau pengamen itu kan door to door atau ngamen dari toko ke toko, dari wilayah ke wilayah, memperdengarkan suaranya, mengantarkan suaranya kepada audiens yang memang ingin, intinya lah kalau semisalkan bahasa ininya ya, si pengamen ini ingin menjual karya atau menjual suaranya seperti itu, ingin menjual suaranya lalu menjualnya ke audiens, dan itu pun belum tentu audiens mau membeli suara si pengamen tersebut seperti itu ya. Jadi sudah jelas dan sudah paham. Saya Jam-Jam Janudin dari Jam-Jam Janudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga video ini bisa dipahami dan semoga kalian sudah paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Saya Jam-Jam Janudin dari Jam-Jam Janudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada gangguan-gangguan yang tidak mengenakan. Kalau video saya itu tidak mengenakan ya, intinya tidak nyaman untuk ditonton, saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Saya Jam-Jam Janudin dari Jam-Jam Janudin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Bila itu topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu guys, teman saya sudah datang yang punya warung. Sampai jumpa di next video.